Peri Hasanuddin, pria kelahiran Bandung 28 Agustus 1961, menjabat sebagai Sekretaris Daerah Pandeglang sejak tahun 2017 yang lalu. Dikenal sebagai sosok yang tegas namun juga humoris. Karirnya sebagai pegawai negeri sipil diawali sejak tahun 1987. Sebagai seorang abdi negara, dirinya dituntut untuk selalu siap ditempatkan dimanapun berada. Pada masa itu, Kabupaten Pandeglang khususnya Kecamatan Cikesik belum ditunjang infrastruktur seperti saat ini. Hal tersebut seolah menjadikan tantangan dan tidak mematahkan semangatnya untuk menjadi seorang abdi negara. Ikut seleksi di masih Provinsi Jawa Barat, zaman Yogi SM. Nah, saya ikut testing CPNS dan saya ditempatkan pada waktu itu di Kecamatan Cikesik. Saya nggak tahu Cikesik nggak seperti sekarang harus ada Google. Saya di peta di mana Cikesik. Nah, dari itu saya berangkat ke sini, ya masih terminalnya di alun-alun. Saya tanya-tanya ke disu polisi berbagai informasi. Ada harus naik ojek, naik perahu. Nah, tapi saya nekat aja. Dan saya berangkat ke sana tuh lengkap, bawa sleeping bag, bawa alat-alat ini. Nah, biasa saya suka berpetualang. Nah, saya ditempatkan di Cikesik ya tahun 1988, 87, 88 sih. Kan di terminalnya kan di sini ya, belum tahu ya. Saya nggak tahu nanya ke supir di mana. Jalan ke sana tuh. Yang paling lucu, saya ngomong Cikesik di mobil Cikesik. Udah gitu sampai ke Binuangen, mobil habis. Saya duduk aja di situ. Duduk aja di kursi. Kok udah sini? Tanya lagi ke Cikesik, udah apa di sini? Cikesik kemana? Di sana apa? Naik ojek. Nah, kalau saya kan pura-pura so tahu aja. Ojek panggil dia ke dia. Kemana kecamatan? Pada gua nggak tahu kecamatan. Kan 3 tahun di kecamatan. Saya membawa kenang-kenangan orang Cikesik. Mungkin yang terpilih. Ya. Rupanya, selama bertugas di Kecamatan Cikesik, Peri terpikat oleh sosok wanita yang dianggap primadona oleh warga setempat. Wanita yang sering terlihat beraktivitas di sekitar Peri tinggal. Dan akhirnya wanita tersebut menjadi pendampingnya sampai saat ini. Kan saya mah suka poli sama teman-teman dulu kan di situ di depan kosan bapak itu ya. Atau enggak banyak orang itu kan biasa-biasa aja ya. Namanya juga sama teman kan. Dulu masih remaja mungkin ya. Masih muda kan, senang olahraga, poli apa segala macam kan. Pas ke sana kan ada KSM di mana? Kata orang Bangkok. Mana sih Bangkok ya? Kita ingatnya Bangkok Hayam Kotok. Biasa kan banyak di situ guru-guru SMP ya, orang mana, orang Tasik, orang jadi gabung di sana. Gabung. Bangkok, mana Bangkok? Dia kan suka poli. Saya suka poli di situ, mungkin ada cewek cantik. Pura-pura gua jadi pasit, ya, kayaknya dia nopo bolanya kalau res gini, padahal gua nggak bisa. Jadi wasit, padahal gua ada sasaran tembakan. Nah itulah Bangkok, kokok. Ya pacarannya ya gitu, dia ke Pandeglang, kadang libur ke situ, kan suka bawa temennya ya. Dia ada saung khusus untuk tempat minum, tempat istirahat. Jadi kan Pak Peri itu suka bawa temennya, suka berhenti di situ. Mungkin ngintip-ngintip saya kali ya. Atau ada. Kalau nggak cinta mah nggak bakalan ini ya. Bukan cinta mati, jodoh mungkin ya. Manteng jadinya. Meskipun banyak sering ke kewadanaan juga banyak orang datang. Saya ngelihatnya dia itu baik, sopan, nggak pernah macem-macem gitu. Kan orang mah ya kalau yang saya alami gitu, anak muda lain kan suka mau megang apa gitu ya. Kalau dia mah alhamdulillah nggak pernah gitu, nggak pernah macem-macem. Jadi saya nilainya dari situ aja gitu ya. Beberapa tahun berkarir di Kecamatan Cikesik dan sempat pindah ke Kewedanaan, bagian hukum dan sekretariat DPRD, karir Peri terus menanjak. Pada tahun 2001, Peri dilantik oleh Dimyati Natakusumah yang pada saat itu menjabat Bupati Pandeglang menjadi Camat Cikesik. Setelah itu, pada tahun 2005, Peri kembali dilantik oleh Dimyati
menjadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Menjadi Kasat Pol PP membuat nama Peri kian populer di kalangan pegawai maupun masyarakat. Nggak tahu Pak Dim menempatkan saya di sana, sudah penilaian beliau mungkin. Karena saya pernah juga di sana tugas sebagai Kamawil Hansip. Dan banyak hal-hal lain, terutama bagaimana untuk menanggulangi, kalau dulu kan banyak begal, banyak menggarongan dan sebagainya. Bahkan pengalaman saya pernah satu malam saya menangkap 3 orang. Yang kata orang tidak tembus peluru, saya nggak percaya. Ya memang ada lagi yang menarik di Pol PP ya. Saya diberi kesempatan di Pol PP. Saya tahun 2006 lah. Kalau urusan miras ya kita tidak toleransi, umum udah tahu lah. Setiap operasi itu ada strateginya dan mereka anak buah dikasih motivasi. Kalau gagal kena sanksi. Kalau berhasil kasih bintang atau kasih pulsa 50.000 sehingga nama saya populer. Sebanten sampai Danrem, oh ini Pak Peri Bapak PP ini. Sampai dengan saya dengan Timur Prodopo. Nah, sampai. Dedikasi dan loyalitas Peri saat diberi kepercayaan oleh pimpinan berbuah hasil yang manis. Karir Peri di dunia birokrat nampaknya kian moncer. Puncaknya pada tahun 2017, ia diberi kepercayaan oleh Bupati Pandeglang Irna Narulita menjadi sekretaris daerah. Peri sendiri tidak menyangka dan bahkan dia tidak berambisi untuk menjadi orang nomor 1 di level struktur birokrasi ASN Pandeglang. Dari camat Pol PP, dari Pol PP saya ke Sekwan, dari Sekwan ke Disub, dari Sub Dispora, saya balik lagi ke Sekwan. Dan terakhir saya diberikan kepercayaan oleh Ibu, Bapak ya, saya menjadi sekretaris daerah. Yang awalnya saya tidak terbayangkan. Alasan Ibu apa memilih sekdanya Haji Peri Hasanuddin? Pertama, beliau adalah orangnya sidik, jujur, ya, dan patonah tentunya cerdas, disiplin, punya keberanian yang sangat tinggi. Terus yang menjadi andalan saya adalah loyalitas, sangat-sangat setia orangnya. Kalau udah ngebela, bela bener. Untuk apa? Membangun Pandeglang bersama-sama dengan saya, Irna dan Tanto. Pada saat Pak Ferry terpilih pertama kali menjadi Sekda Kabupaten Pandeglang, jujur Pak Sekda, saya ini merasa ragu. Apakah Pak Ferry ini mampu melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh Ibu Bupati dan saya ini sebagai Sekda atau tidak? Tetapi waktu demi waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, semuanya dipatahkan oleh Pak Sekda. Kuncinya apa? Beliau ini mau belajar, dan belajar. Saya menduduki jabatan itu, saya tidak ada ambisius mungkin. Oh saya ke sana, nanti saya enggak. Oh pas saya juga Bapak jadi Sekda dulu nggak kepikiran sih, nggak kepikiran terlintas dikit pun nggak ada. Terus senang atau enggak? Kalau saya pribadi sih mikirnya, waduh Bapak pasti makin sibuk. Mau Bapak itu jadi Sekda nggak mimpi, kepikiran gitu ya, nggak ada feeling, nggak ada apa gitu. Ya nggak kepikiran gitu kalau Bapak mau jadi Sekda gitu ya. Ya ini mungkin udah takdir dan mungkin kepercayaan daripada Ibu dan Bapak, khususnya Ibu Bupati lah dan Ibu Irna. Mungkin saya juga kaget, saya bisa nggak, mampu tidak gitu kan. Ya pada waktu itu ya, tapi saya cobalah, nggak ada yang tidak bisa. Kenapa yang lain bisa? Ya, masa saya tidak bisa? Mungkin pesannya buat rekan-rekan semua yang senior, junior ya Pak. Ya intinya bekerja itu yang baik, perlu hati-hati. Karena doktrin saya dari orang tua, ya kalau kamu jadi pegawai, jadi pejabat, harus ingat kepada masyarakat. Ya. Mengabdikan diri sebagai ASN selama 34 tahun tentunya menjadi catatan hidup yang tidak akan terlupakan bagi Peri Hasanuddin. Walau terkadang terlihat tegas dan galak, namun sosok Peri Hasanuddin dikenal banyak orang sebagai sosok yang humoris dan penuh canda, sehingga banyak sekali memori terukir dalam perjalanan hidupnya. Bagaimana sosok Peri di mata pimpinan, bawahan, dan keluarganya? Oh, anak galak pisan. Saya
bener-bener kalau ke Bapak, saya kalau sampai dari kecil sampai sekarang kalau dipanggil Bapak pasti saya lari. Karena saking galaknya gitu, kalau dipanggil harus cepat, harus gimana, galak, memang galak pisan, yang di luar dan di rumah sama aja galaknya gitu. Setiap harinya mau belajar, sehingga ada 3 hal yang meningkat. Saya pakai bahasa Inggris ya, 3 hal ini, karena saya tahu Pak Sekda ini udah jago bahasa Inggris ya. Study dunia persilatan. Yang pertama, skill beliau ini yang sempat saya ragukan, hari demi hari ini semakin terus meningkat sampai dengan sekarang. Kemudian yang kedua, knowledge. Tahu arti knowledge? Tanya sama Pak Sekda. Dunia persilatan. Knowledge beliau ini semakin hari terus meningkat. Karena apa tadi? Mau belajar dan belajar. Kemudian yang ketiga, communication. Gaya komunikasi beliau ini sangat luar biasa. Komunikasi antar bawahan, komunikasi atasan sampai tingkat menteri dan lain sebagainya. Kalau ada Pak Sekda, cair semuanya. Setuju nggak? Pernah kejadian Bapak teh ngeraja anak sekolah, dan ternyata yang diaraja teh apa, CS saya pisan gitu, ada si Firdaus yang si Adi. Yud, aing diraja babe mana? Emang mana kenal? Aing bolos. Waduh, mana ngizinkan bae terus kumakan ke babe. Entu cenah diraja cuma dicatat doang. Pajakan rek di kumaha gitu kan, biasalah bahasa anak SMP. Terus kumaha cuma ditegur doang, bahkan di kantor Pol PP udah ditegur ke Bapak, dinasihatan, di jajanan, cari traktir makan, traktir itu. Tapi ya lucu gitu, yang lain yang pada takut, ada pasti tahu orang diraja babe maneh. Tapi naon orang ditraktir makan, diberikan jajanan, di ongkosan. Nah itu mungkin yang paling berkesan, lucu lah buat pas cerita ke anak-anak. Jadi bahkan anak-anak, Yud, kenapa babe raja? Orang yang diraja lah, supaya di jajanan. Pernah dulu ada kegiatan ya di SMK 1, mana hujan. Itu pegawai udah siap bawa payung menyambut Sekda yang biasanya duduk di belakang sama Ibu Ade kalau nggak salah. Ternyata ajudannya pakai payung, ajudannya dipayungin, Sekdanya hujan-hujanan. Terus yang kedua ada yang lucu. Waktu kita mau nengok rekan kita ya, wartawan ya, almarhum Pak Imat. Kita dapat informasi nih, Pak Imat ini kan sakit, dirawat di rumah sakit. Kita udah tahu nih lokasinya, ruangannya Melati. Nah sesudah ke sana, begitu masuk ke ruangan Melati, kan ada pasien nih. Kan Bapak namanya orang sigap, langsung aja ada pasien dielus-elus, didoain. Saya tanya, ini kata Pak Imat apa bukan? Ternyata di sebelahnya Pak Imat. Pak lagi ngapain hari ini, pasien saja. Jadi salah pasien karena terburu-buru. Itu ampolnya mau udah dikasihin. Jadi double ampolnya gitu. Sebenarnya masih banyak cerita Bapak yang lucu, tapi ada lagi yang lebih lucu nih. Prof yang tahu nih, ajudan nih. Mana Prof? Yang di LAN Bandung. Iya. Pertama gini, kita kan masuk hotel nih, satu kamar berdua, Pak Sekda sama kepala BKD Pak Fahmi. Nah begitu udah masuk, naruh tas, terus Pak Fahminya mandi, Bapak mandi, begitu dipakai itu celananya kegedean. Ngamuk-ngamuk itu udah marah-marah, celana ini kegedean amat cenah. Udah hampir mau ditelepon itu si Ibu Sekdanya mau dimarahin. Ternyata kata Pak Fahmi, Pak itu mah celana saya. Pantesan nih, yang gede kia cangkeng enggak. Meh biasa marah-marah cenah. Itu waktu dia saya mulai ketawa. Kehidupan terus berjalan, berputar silih berganti. Tak terasa hari ini adalah hari bagi Peri yang memasuki masa purna bakti. Dukungan, semangat, dan doa akan terus mengalir dari seluruh kerabat, atasan, rekan kerja agar Peri Hasanuddin dalam menyongsong masa purna bakti dengan tetap semangat dan memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan di Kabupaten Pandeglang. Ya, alhamdulillah ya, selama
hampir 5 tahun ya Bapak jadi sekda, atau selama Bapak jadi pegawai saya mendampingi Bapak. Ke Bapak mudah-mudahan ya tidak ada hal-hal suatu apapun gitu untuk ke depannya setelah kita nanti pensiun, insya Allah tidak akan pudar saya gitu mendampingi Bapak walaupun tidak bekerja lagi gitu. Dan saya mohon maaf selama saya mendampingi Bapak kemampuan saya segini gitu ya, mudah-mudahan tidak mengecewakan Bapak gitu. Saya sangat salut, saya sangat bangga dan berterima kasih atas semua kontribusi yang telah dilahirkan, dicetak ya, menaungi semua OPD, merangkul instansi vertikal Forkopimda, semua permasalahan apalagi di tengah pandemi, refocusing berkali-kali, Inmendagri berubah-ubah terus, semua bisa tertangani dengan baik. Terima kasih Pak Sekda, Ibu doakan tetap sehat, terus happy, jaga imun, walaupun sudah purna bakti kembali kepada masyarakat, Ibu tetap tunggu dan selalu rindu dengan kontribusi Pak Sekda membantu kami membangun Pandeglang. Dan pada hari yang berbahagia ini mohon izin Pak Sekda, saya karena mendapatkan tugas dari partai politik untuk bertemu dengan Kedutaan Besar Amerika di Jakarta. Mohon izin pagi ini atau siang hari ini saya tidak bisa hadir pada hari yang berbahagia untuk Pak Sekda. Jaga kesehatan Pak Sekda, selamat sekali lagi memasuki masa pensiun. Mudah-mudahan kita ketemu di lain waktu, kita berdiskusi terkait dengan kemajuan program dan lain sebagainya. Pintu kantor saya, pintu kantor Bupati mungkin semua terbuka untuk Pak Sekda. Terima kasih sekali lagi Pak Sekda, jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya kepada Bapak yang telah mendidik saya selama ini. Mungkin dalam hal ini saya banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Mungkin belum sempurna atau belum puas, mohon sekali lagi dihampurakan. Hampura nyakanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pesan Agus ke Bapak, jagalah Pak kesehatan, jangan lupa ibadah, dan utama itu ibadah. Dan Agus benar-benar banyak terima kasih Bapak. Bapak telah mendidik Agus dengan apa adanya. Bapak itu suka ke Agus itu gimana Agus ikhlas Pak. Mohon maaf Agus kalau banyak salah ke Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini ya saya secara pribadi Ferry Hasanuddin sebagai Sekda Pandeglang, saya beserta keluarga lah. Yang pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan, terutama Bapak kita lah, senior kita ya, khususnya Pak Dim Jatinata Kusuma, karena saya selama tugas dengan beliau ya, apapun saya bisa, kepercayaan tidak lepas juga kepercayaan beliau juga kepercayaan. Yang kedua kepada Ibu Bupati dan Pak Wakil Ibu Ina Narulita dan Pak Tanto Arban yang saya hormati. Saya ucapkan terima kasih juga yang sebesar-besarnya atas kepercayaan saya diberikan amanah oleh beliau untuk menjadi sekretaris daerah membantu beliau. Dan kepada rekan-rekan semua pegawai negeri sipil dari eselon semua jajaran negeri sipil, saya juga mengucapkan terima kasih atas atensi dan dukungannya, sehingga saya mungkin hanya sebatas inilah passing grade saya bisa melaksanakan tugas tanpa bantuan dan rekan semua, termasuk kepada jajaran semua pegawai ASN baik PNS, TKK, TKS ya, mudah-mudahan yang TKK jadi P3K lah ya. Saya ucapkan terima kasih karena membantu, terutama bagian humas juga tidak kalah pentingnya yang bisa mempublish atau apa kegiatan-kegiatan pemerintah daerah. Para alim ulama, rekan-rekan saya di LPTQ ya, juga para ustadz dan semuanya. Saya mohon maaf bila ada hal yang lain, para kiai alim ulama yang ada Pandeglang. Dan kepada masyarakat juga Pandeglang yang mungkin ada kekurangan, ada ketidaksempurnaan, membantu Ibu Bupati ya,
membantu beliau, ya mungkin ada hilap dan tidak bisa memberikan yang terbaik, ya mungkin saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Pak. Ya. Siapa? Each day I live, I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every gain to taste the sweet. I faced the pain. I rise and fall, yet through it all, this much remains. I want one moment in time when I'm more than I thought I could be, when all of my dreams are a heartbeat away, and the answers are all up to me. Give me one moment in time when I'm racing with destiny. Then in that one moment of time, I will feel eternity. Melompat. Saat pagi kita ada di Kawah Ijen Banyuwangu sama Pak Sekda. Iya, lihat nih ke danaunya ada nih. Kok danau Pak? Kawah Pak. Bapak, kawah bukan danau. Kawah ya bukan danau. Kawah Ijen. Yuk kita lihat nih kawahnya. Now lay the chair